Selamat malam, salam patunggilan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia yang Engkau curahkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin sekali mendengarkan dan memahami makna dari firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, mampukan kami untuk memahami, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, agar setiap langkah kehidupan kami hanya seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada malam hari ini akan kami beri judul Sabar di Tengah Penderitaan. Dan bacaan Alkitab akan kami ambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Amin. Saat bekerja di ladang Tuhan, sudah barang tentu kita menghadapi keadaan-keadaan yang menantang. Bila kesulitan itu tampak besar dan kelihatannya terlalu berat untuk kita pikul, kita mulai kehilangan kesabaran. Melalui Yakobus, Allah mengajarkan kita untuk menghadapi keadaan dengan belajar dari petani. Di masa lalu, tidak ada perkiraan cuaca dengan satelit, penyiram air otomatis, pestisida, pupuk kimia, atau 28 kendali suhu yang menolong petani bercocok tanam. Setelah si petani membajak sawahnya dan menaburkan benih, ia hanya dapat menunggu Tuhan, dan petani hampir-hampir tidak punya kendali dalam keadaan itu. Dan ini mendesaknya untuk menjadi sabar dan menaruh kepercayaan kepada Allah. Bagaimana agar kita dapat menjadi sabar seperti petani di masa kesusahan? Berikut dapat kita belajar dari 3 hal. Yang pertama, tetap memusatkan perhatian kepada Tuhan. Yakobus mendorong kita untuk meneguhkan hati dan tetap tegar, dan menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Terdapat di Yakobus 5 ayat 8. Apabila kita meyakini pandangan bahwa kita adalah bagian dari rencana Allah dalam hidup kita yang singkat di bumi, maka kita akan tahu bahwa yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita bisa baca di 1 Korintus 3 ayat yang ke-7. Lalu hal yang kedua, tahan lidah kita. Di saat menghadapi tekanan yang tinggi, kita cenderung bersungut-sungut. Namun Yakobus memperingatkan kita, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita bisa baca di Yakobus 5 ayat yang ke-9. Kita perlu mengawasi bahasa kita, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Terdapat di Yakobus 5 ayat yang ke-12. Lalu perihal yang ketiga, pelajaran yang ketiga yaitu belajar dari teladan-teladan kesabaran dalam penderitaan. Yakobus menyebutkan Ayub dan nabi-nabi dengan berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita bisa baca di Yakobus 5 ayat yang 10. Bagi kita, teladan-teladan ini dapat kita lihat pada hamba-hamba Tuhan atau pekerja-pekerja pelayanan.
yang diam-diam menanggung penderitaan demi melakukan pelayanan mereka. Mari kita belajar dari contoh-contoh ini dengan memusatkan perhatian kepada Tuhan, dengan diam bekerja dengan tangan kita, dan memegang teguh janji kerajaan Allah. Haleluya, amin.